Pada 9 Februari 2020 diperingati sebagai Hari Pers Nasional, terdapat sejumlah agenda di peringatan Hari Pers Nasional yang diadakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Isfan Harun langsung dari kota Banjarmasin. Isfan, apa saja agenda pada peringatan Hari Pers Nasional pada tahun ini? Zakia, pada puncak peringatan Hari Pers Nasional 2020 yang diselenggarakan di Banjarmasin, tadi ada proses peringatan Hari Pers dilakukan dengan proses pemotongan tumpeng secara simbolis yang dilakukan oleh Ketua PWI Pusat Atal Depari, didampingi juga Ketua Dewan Pers Nuh, kemudian juga dari tuan rumah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Selatan. Pemotongan tumpeng secara simbolis tersebut sebagai wujud refleksi dari perjalanan pers selama ini. Kemudian selain pemotongan tumpeng secara simbolis, tadi juga kami melihat diberikan penghargaan kepada 17 insan pers dari sejumlah wilayah yang ada di Indonesia. Ke-17 insan pers tersebut dianggap secara maupun juga telah dianggap memberikan kontribusi secara banyak maupun juga memberikan sumbangsi dalam perjalanan pers selama ini. Ke-17-nya dianggap juga secara konsisten menelurkan maupun juga memberikan gagasan, utamanya terkait dengan kebebasan dan juga kemerdekaan pers. Zakia. Ya, Isfan, apa makna dari peringatan Hari Pers Nasional kali ini? Zakia, tadi dalam pidato yang disampaikan Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh menyampaikan menyambung dari pernyataan Presiden Joko Widodo pada satu hari kemarin, yakni terkait dengan good journalism atau jurnalisme yang ideal. Namun tadi Muhammad Nuh menekankan ada beberapa instrumen yang perlu ditekankan untuk mencapai good journalism tersebut. Yakni yang pertama ialah wartawan maupun juga jurnalis ini perlu dibekali kompetensi yang sesuai maupun juga yang memadai, baik itu dalam proses peliputan maupun juga membuat produk jurnalistik. Kemudian setelah jurnalis maupun juga wartawan tersebut dibekali kompeten yang sesuai, yang tidak kalah pentingnya yakni ialah perlindungan proses peliputan maupun juga proses pembuatan jurnalistik dari adanya tindakan maupun juga ancaman serta intimidasi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan yang tidak kalah penting terakhir yakni terkait dengan kesejahteraan pers maupun juga kesejahteraan para insan pers. Yang mana dengan untuk mencapai jurnalisme yang ideal tersebut butuh ada ketiga instrumen yang tadi dipaparkan oleh Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh. Dan berikut kita simak bersama cuplikan pernyataan dari Muhammad Nuh terkait dengan peringatan Hari Pers ini. Kemarin frame besarnya sudah kita dapatkan bahwa membangun dunia pers menjadi kesepakatan, bahkan tekad kita, nilai perjuangan kita menjadi bagian dari NKRI. Kita pun juga dunia pers punya ideologi, yaitu good journalism. Itu ideologi yang kita anut. Tapi good journalism gimana ceritanya? Kalau para wartawannya itu tidak memiliki atau tidak kita berikan tiga hal, paling tidak, yaitu yang pertama, supaya bisa good journalism tumbuh, termasuk kualitas kemerdekaan pers terus naik, syarat yang pertama adalah kompetensi dari para wartawan. Demikian Zilvia dan juga kembali studio. Baik, Isfan Harun, terima kasih atas informasinya.